Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmah. Amma ba'd. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala. Dan salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan salah satu kitab yang mulia yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarahnya kitab Al-Kabair yang ditulis dan dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah salah satu ulama besar yang pernah berburu dengan Syekhul Islam Al-Alamah Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan banyak sekali kitab-kitab para ulama, mulai dari murid-muridnya Syekhul Islam, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Katsir. Lalu ada Al-Imam Az-Zahabi, dan masih banyak lagi para ulama yang dimana mereka semua berguru dari ulama besar, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini tentu kiranya banyak di antara kita yang melihat fenomena di akhir zaman ini. Banyaknya fitnah syubhat dan fitnah syahwat yang dahulu belum ada, hingga saat ini sudah mulai muncul, bahkan sudah menjadi viral, menjadi ramai, menjadi tren. Dan inilah yang harus kita pelajari berkaitan dengan al-kabair, dosa-dosa besar yang tanpa kita sadari ternyata kita melakukan dosa tersebut. Maka pada poin yang keenam, dosa besar yang keenam yang diurutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala berdasarkan hadis ataupun dalam firman Allah ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dari athar para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Di antaranya adalah poin yang keenam, yaitu uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan nama-nama yang husna, yang baik, wa sifatuhul ulia, dan sifat yang maha tinggi. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Allah mengabadikan bahwa menyandingkan antara tauhid, mengesahkan Allah, menyembah hanya kepada Allah, dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu beribadah. Ada kata ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yaitu memerintahkan dalam
bahwa jangan menyembah selain Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapakmu. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Jika salah satu di antara mereka, kedua orang tua kita, atau kedua-duanya sampai lanjut usia dalam pemeliharaanmu sebagai anak kandung ataupun anak tiri ataupun anak didik, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya, dan janganlah engkau membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, tapi berikan ucapan, perkataan yang lembut, yang baik, yang penuh dengan kasih sayang. Itulah yang diajarkan di dalam syariat Islam, bahwasanya kedudukan orang tua ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita bertauhid kepadanya, menyembah kepadanya, maka setelah itu yang diperintahkan adalah wabil walidaini ihsana, berbakti kepada kedua orang tua. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Ankabut ayat 8, Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat baik, berbuat amal saleh kepada siapa? Kedua orang tua. Maka ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang seharusnya kita perhatikan di sini adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan lawannya adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Adapun bentuk-bentuk uququl walidain dijelaskan oleh para ulama bahwa uququl walidain adalah lawan dari bir al walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Fenomena yang terjadi saat ini banyak di akhir zaman, seorang anak kepada orang tuanya durhaka. Maka fenomena-fenomena ini sangat banyak, antara lain di antara bentuk-bentuk uququl walidain yang pertama yang sering kita lihat di depan mata kita adalah mengucapkan perkataan yang menunjukkan tidak suka kepada orang tua. Seperti enggan untuk mengikuti perintah orang tua, hingga orang tua tidak suka, sedih, menangis karena ulah sang anak. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tadi di dalam surah Al-Isra bahwa faqul lahumā qawlan karīmā, berikan perkataan yang baik, yang lembut kepada keduanya, perkataan yang mulia, bukan perkataan yang kasar yang sering kita dengar di depan mata kita kepada anak kita, saudara-saudara kita, dan yang lainnya. Lalu dijelaskan di dalam firman Allah tadi dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan fala taqul lahumā uffin, jangan engkau katakan kepada kedua orang tuamu perkataan lebih ringan. Dengan ucapan saja bisa termasuk dari ada indikasi masuk ke dalam durhaka kepada kedua orang tua, karena ada unsur menyakitkan orang tua. Ya. Tentu itu sudah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ucapan yang mulia yang terlintas ataupun diucapkan kepada orang tua dari anaknya
hendaknya dengan perkataan yang lemah lembut. Apalagi tatkala orang tua sudah mencapai usia lanjut, usia yang sudah renta, maka pada saat itulah hendaknya kewajiban anak kepada orang tuanya yang harus diperhatikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, mengucapkan perkataan ataupun melakukan perbuatan yang menyebabkan orang tua menangis, termasuk dari uququl walidain, seperti membantah orang tua, menggunjing orang tua, menjelek-jelekannya, termasuk dari uququl walidain, bermuka masam dan cemberut di depan orang tuanya, atau bahkan mencela orang tuanya secara langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana ada sebuah hadis dalam riwayat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minal kaba'ir syatmur rajuli walidayhi." Di antara dosa-dosa besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah seseorang mencela kedua orang tuanya. Maka para sahabat bingung, kok ada? Sedangkan di zaman sahabat tidak ada orang yang mencela orang tuanya. Paling tidak berkata tidak sampai mencela, menghina orang tua. Maka qalu ya Rasulullah, hal yashtimu ar-rajulu walidayhi. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, adakah orang yang mencela kedua orang tuanya, yang membesarkannya, yang memberikan rizki dari awal kelahiran sampai dia dewasa? Tapi kok ada manusia seperti itu? Lebih jahat daripada binatang. Yang binatang saja ketika anaknya lahir, orang tuanya mendidiknya, memberikan makan hingga tumbuh dewasa dan tidak berdurhaka kepada orang tuanya, itu binatang. Kok ada manusia yang seperti itu? Maka Nabi SAW mengatakan, "Na'am, yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu." Apa kata Nabi SAW? Iya ada. Yaitu seseorang yang mencela bapak orang lain. Bapak orang lain punya bapak dicela. Lalu orang lain itu mencela bapaknya. Lalu seseorang mencela ibu orang lain. Lalu orang lain pun mencela ibunya. Saling mencela. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi lafzi al-Bukhari wa fi lafzi al-Muslim. Dan lafaz ini dimiliki oleh al-Imam Muslim. Ahibbati fillah rahimakumullah. Bukan hanya sekadar seorang anak mencela orang tuanya, tapi bisa jadi ketika perkumpulan anak-anak ada bercandaan hingga akhirnya mencela orang tua temannya. Lalu orang tua temannya dicela, dimaki, dihina, hingga akhirnya baliklah mencela anak tersebut dan saling mencela hingga akhirnya termasuk dari uququl walidain. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun kita sebagai seorang mukmin diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan bakti kepada kedua orang tua kita adalah sepanjang masa. Sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran. Kita sering mendengar kisah-kisah para nabi di dalam Al-Quran. Lihatlah kisahnya Nabi Yahya alaihi salam. Ketika Nabi Yahya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbakti kepada kedua orang tuanya yang sudah tua renta, yang sudah berat untuk dibantu. Tapi
Nabi Yahya sebagai anak berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, hingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam firman-Nya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam ayat 14, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya Nabi Yahya, dan bukanlah Nabi Yahya orang yang sombong lagi durhaka. Lihatlah Nabi Isa alaihi salam, ketika Nabi Isa dilahirkan oleh ibunya yaitu Maryam binti Imran, Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 32, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Isa mengatakan, dan berbakti kepada ibuku, aku berbakti kepada ibuku. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Banyak orang yang durhaka kepada orang tua karena disebabkan kesombongannya. Ketika sudah dewasa, sudah merasa cukup, sudah memiliki rezeki yang berlimpah, ia lantarkan orang tuanya hingga akhirnya celaka, termasuk orang-orang yang merugi di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, banyak sekali hal yang positif ketika seorang hamba berbakti kepada kedua orang tuanya dan menjauhi segala macam dari masalah-masalah yang membuat dirinya bisa jatuh ke dalam perkara uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya. Di antara hal yang positif ketika kita berbakti kepada orang tua, kalau tadi kita membahas masalah hal-hal yang menjerumuskan kita kepada uququl walidain, durhaka kepada orang tua, maka pada kali ini kita harus berusaha mengetahui dampak berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya, yang pertama akan melahirkan banyak kebaikan, terangkatnya musibah, melahirkan banyak kebaikan, terangkatnya berbagai macam musibah, lenyapnya masalah dan kesedihan. Dan kita sering mendengar, bahkan melihat banyak orang-orang yang apabila orang tuanya ridho dengan urusannya, maka anaknya takdirnya akan menjadi baik. Allah pun ridho dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sang anak. Nabi SAW bersabda, ridallahu fi ridal walid, wa sukhtullahi, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ada pada orang tua, wa sukhtil walid. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Kalau orang tua ridho dengan apa yang kita lakukan, selama dalam hal yang ma'ruf, selama dalam hal yang benar, maka Allah pun akan ridho, urusannya akan dimudahkan, akan terangkatnya berbagai macam musibah. Dan kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, kisah 3 orang Ashabul Kahfi yang terperangkap di sebuah gua yang sempit karena sebongkah batu yang besar menutupi mulut gua tersebut. Apa yang terjadi? Mereka berdoa dan bertawassul, bertawassul dengan amal solehnya. Dan di antara mereka ada yang bertawassul memanjatkan doa kepada Allah lantaran baktinya kepada kedua orang tuanya. Ini menunjukkan bahwa salah satu faktor hilangnya musibah di antaranya adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan keharusan berbakti kepada orang tua sepanjang masa, sebagaimana orang tua menyayangi anaknya sepanjang masa. Sebuah kisah yang sahih, yang jelas, tatkala salah satu
mahasiswa Madinah, Universitas Madinah, mendengar dan menyaksikan seorang pemuda yang berbakti kepada ibunya. Pemuda tersebut semenjak menikah dengan istrinya dan memperoleh anak, jarang sekali ke rumah orang tua. Sedangkan bapaknya sudah meninggal, ibunya masih hidup. Hanya ibunya saja yang masih hidup. Hingga suatu ketika sang ibu mengajak orang tua anaknya dan juga mantunya beserta cucunya untuk ke restoran makan bersama. Karena jarang sekali ibunya mengajak ataupun anaknya mengajak untuk berkumpul bersama. Lalu apa yang terjadi? Datanglah ibunya, datanglah anaknya, datanglah mantunya, datanglah cucunya. Mereka saling berbahagia. Lalu didatangi menu makanan diberikan dari waitressnya, hingga akhirnya ibu tersebut bingung karena sudah lanjut usia, tidak bisa membaca tulisan menu yang ada di restoran tersebut, hingga akhirnya anaknya membacakan satu persatu sebagaimana ibunya dahulu membimbing dan mengajarkan satu persatu huruf-huruf hingga ia bisa. Lalu pada usia yang tua, ibunya diajarkan kembali, diberikan pemahaman, diajarkan, diantaranya adalah membaca menu-menu tersebut, hingga ibunya meneteskan air mata. Karena mengetahui dahulu ibunya yang mengajarkan anak tersebut. Hingga ketika ibunya tidak paham, tidak bisa membaca kembali, karena sudah rabun, sudah katarak, karena sudah lanjut usia, maka anaknya lah yang mengajarkan ibunya. Hingga mereka menikmati hidangan tersebut dengan bahagia. Ini kisah nyata salah satu kota di Arab Saudi. Maka beberapa pekan kemudian, ketika sudah melaksanakan pertemuan yang bahagia, beberapa pekan kemudian sang anak ditelepon dari pihak rumah sakit bahwa ibunya dirawat hingga akhirnya ibunya meninggal dunia. Maka anak pun bersedih. Tidak ada seorang anak yang tatkala orang tuanya meninggal dia bahagia karena warisannya banyak, karena bisa dibagikan warisannya. Tidak ada. Kalaupun ada, termasuk dari durhaka yang luar biasa kepada kedua orang tuanya. Tapi anak tersebut akan bersedih, menangisi penyesalan yang datangnya terakhir. Kenapa tidak setiap hari bertemu dengan ibunya? Lalu beberapa hari kemudian anaknya pun mendapatkan telepon dari pihak restoran bahwa ada pesanan, ada bookingan tempat, ya, ada bookingan tempat untuk dirinya dan juga untuk istri dan anaknya. Ia pun terbingung-bingung. Ia pun tidak tahu dari mana pesanan tersebut. Lalu ia datangi restoran tersebut, lalu menanyakan siapa yang memesan bookingan ini, tempat ini. Maka pihak restoran mengatakan ini adalah pesanan dari ibu. Ini menunjukkan bahwa jauh-jauh hari ibunya sudah memesan. Untuk apa? Untuk bisa berkumpul kembali. Walaupun anak ketika sudah menikah terkadang ingat orang tuanya, terkadang tidak. Tapi orang tua pun akan mengingat anaknya sepanjang masa. Ia berusaha untuk bisa berkumpul dengan anaknya, dengan mantunya, dengan cucunya. Hingga akhirnya ibunya sudah meninggal dunia. Begitulah kasih sayang seorang ibu.
sepanjang masa yang tidak akan putus. Oleh karena itu, ahibati fillah rahimakumullah, pentingnya sekali keharusan kita sebagai seorang mukmin berbakti kepada kedua orang tua sepanjang masa, sebagaimana orang tua kita mengasihi, menyayangi kita sepanjang masa. Maka hal yang terpenting yang harus kita pelajari dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan dengan firman-Nya bahwa antara tauhid, menyembah Allah, setelah itu perintah yang kedua adalah wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Apabila tidak berbuat baik kepadanya, maka termasuk dari perkara yang dimurkai Allah, dilarang oleh Allah, diharamkan untuk masuk ke dalam surga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Al-walidu awsatul abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling dekat. Yang paling dekat kalau kita menginginkan surga. Yang paling dekat untuk mendapatkan surga, datangilah orang tua kita yang masih hidup. Yang sudah meninggal dunia, doakan mereka. Doakan mereka. Karena doa adalah senjata orang mukmin, silahul mukmin, yang dapat membantu orang tua kita ketika sudah meninggal dunia, meringankan azabnya, dijauhkan dari azab kubur, fitnah kubur, bahkan dijauhkan dari siksa api neraka, karena disebabkan doa anak yang soleh. Fa in syi'ta fahfadz, fa in syi'ta fadhiyya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jika engkau berkehendak, pelihara, berbakti kepada orang tuanya. Dan jika engkau berkehendak, maka sia-siakanlah mereka. Biarlah kita berdurhaka kepada orang tua, maka balasannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Dalam hadis yang lain, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Yang dimaksud di bawah telapak kaki ibu adalah kasih sayang anak kepada orang tua sepanjang masa. Bahkan ada sebuah hadis, tatkala ada salah satu sahabat yang melaksanakan sholat sunnah, lalu ibunya memanggilnya, ya bunaya, wahai anakku, ta'al, kesini, kemari. Maka anak itu pun langsung membatalkan sholatnya, karena sholat sunnah hukumnya sunnah, dan melaksanakan, mentaati orang tua hukumnya apa? Wajib, fardu ain, selama tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis juga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yadkhulul jannah akun wala mannan wala mudminul khamr wala mu'minun bisihrin. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga. Ada kata tidak akan masuk surga, menunjukkan dosa tersebut adalah dosa besar. Ciri-ciri dosa besar dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, ada lafaz dilaknat, ada lafaz dimurkai, ada lafaz tidak akan masuk surga, termasuk bagian dari dosa besar. Yang pertama, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, pengadu domba kedua, pecandu minuman keras, dan yang terakhir orang yang percaya kepada as-sihr. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi
wasallam juga pernah bersabda, ketika ada Arab Badui bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal kabair ya Rasulullah?" Dosa besar apa saja wahai Rasulullah? Qala al-isyraku billah, menyekutukan Allah yang pertama. Qala thumma madza? Arab Badui tersebut bertanya kembali, lalu apa lagi? Kalau sudah menyekutukan Allah termasuk dosa besar, apa lagi untuk kita hindari? Thumma uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini yang berbahaya, yang harus kita hindari. Qala thumma madza? Lalu apa lagi wahai Rasulullah? Al-yaminu al-ghamus, yaitu sumpah palsu yang saat ini marak sekali di kalangan kaum muslimin. Ya. Banyaknya orang yang tidak percaya hingga akhirnya ia bersumpah dengan sumpah palsu, dengan sumpah selain Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka yang harus kita fahami termasuk dari dosa besar adalah uququl walidain, dan di antara tanda-tanda orang yang durhaka kepada orang tua tadi dikatakan adalah mencelaknya, menghinanya, atau bahkan berkata dengan perkataan yang tidak sopan hingga membuat orang tuanya sedih, marah, bahkan menangis karena disebabkan anaknya. Namun tatkala orang tuanya yang memerintahkan anaknya dalam hal yang mungkar, orang tuanya memerintahkan kepada hal yang mungkar yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dijelaskan oleh fatwa Syekh bin Baz rahimahullah taala, tatkala ada seorang muslimah bertanya kepada Syekh bin Baz bahwa orang tuanya memerintahkan sang anak untuk melepas hijab, melepas jilbabnya, bukan cadar, karena cadar hukumnya sunnah. Adapun jilbabnya, hijabnya, hukumnya wajib untuk dipakai. Maka sang ibu memerintahkan anaknya untuk melepas hijab. Apa yang harus dilakukan oleh sang anak? Maka Syekh bin Baz rahimahullah dalam fatwanya mengatakan hendaknya anak tersebut bersikap lembut terhadap ibunya, berbuat baik kepadanya, berbicara dengan lebih baik, karena seorang ibu memiliki hak yang agung. Bukankah Nabi yang mengatakan ibumu sampai ketiga kalinya, baru bapakmu? Begitu besar keutamaan berbakti kepada sang ibu dibandingkan sang ayah. Namun demikian, anak tersebut pun tidak boleh mematuhi dalam hal yang mungkar kecuali dalam hal yang ma'ruf. Karena Nabi SAW bersabda, "Innamat tha'ah fil ma'ruf." Karena sesungguhnya ketaatan itu pada hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik, dalam hal kebenaran, dalam hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bantahlah dengan lemah lembut ketika orang tuanya memerintahkan ke dalam hal yang mungkar. Dalam riwayat yang lain, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan, tidak boleh mentaati makhluk, baik itu yang paling mulia orang tua kita, baik itu yang paling kita segani, pemimpin kita, atasan kita, dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Nabi Ibrahim, nabi yang sangat mencintai dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Namun apa yang terjadi? Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Nabi Ibrahim memiliki seorang bapak yang pekerjaannya
bukan hanya sebagai pegawai pembuat patung, tapi yang punya perusahaan pembuat patung. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk apa? Untuk berlepas diri dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya selama tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sudah menjadi jelas. Sesungguhnya berbakti kepada orang tua wajib dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang mungkar. Bukan dalam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam redaksi lain dijelaskan dalam kitab Sahih Bukhari dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, la'anallahu al-'aq liwalidayhi. Ada lafaz Allah melaknat. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Ini menunjukkan tadi dikatakan bahwa termasuk lafaz-lafaz dosa-dosa besar. Perkara-perkara yang termasuk bagian dari dosa yang dimurkai dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi, para rasul yang dahulu mendakwahkan agama tauhid dari kalangan Bani Israel, dalam riwayat Abu Bakar bin Abi Maryam berkata bahwa beliau pernah membaca kitab Taurat. Kitab Taurat, barang siapa yang memukul bapaknya atau ibunya hendaklah dibunuh. Menunjukkan bahwa seluruh para nabi, syariat yang dibawa para nabi dan para rasul, tidak ada yang membolehkan berdurhaka kepada orang tua. Semua memprioritaskan berbakti kepada orang tuanya. Sampai-sampai di dalam kitab Taurat, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya. Ia cari ibunya hingga akhirnya dia bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Dalam riwayat yang lain, Wahab bin Munabbih berkata bahwa di dalam Taurat tercantum barang siapa yang memukul orang tuanya, maka hukumannya adalah dirajam. Dimasukkan tubuhnya hingga kepalanya saja ke dalam tanah ataupun ke dalam pasir, lalu dilempari dengan batu hingga mati. Maka ini hukuman-hukuman berat bagi orang-orang terdahulu yang durhaka kepada orang tuanya. Adapun kita dalam syariat Islam termasuk bagian dosa-dosa besar dan bisa termasuk orang-orang yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, di neraka yang paling terdalam, yaitu di dalam neraka Jahannam, wal a'yadzu billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata al-uquq, durhaka atau pemutus antara anak kepada orang tua. Sebagaimana kata al-uquq dipakai ketika kita melaksanakan kelahiran anak di hari ke-7 untuk mengakikah anak kita. Maka kata akikah, al-uquq, al-aq artinya adalah memutus hubungan. Kalau akikah adalah memutus urat yang ada di leher kambing ketika hari ke-7, yaitu menyembelih kambing di hari ke-7. Adapun al-uquq adalah merusak hubungan antara anak dengan orang tuanya, ataupun antara orang tua dengan anaknya. Dan ini termasuk di antara jajaran dosa-dosa besar
Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan bahwa dosa besar ini adalah dosa yang paling besar ancamannya, yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hendaknya ketika kita mengetahui ada berbagai macam dosa besar, hendaknya kita jauhi, hendaknya kita menghindari, hendaknya kita menyampaikan kepada anak kita. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalnya. Ketika seorang bapak atau seorang ibu mendidik anaknya, bahkan anaknya ditelantarkan begitu saja dengan pendidikan yang tidak baik, pendidikan yang buruk, maka suatu saat nanti anaknya pun akan durhaka kepada orang tuanya, akan buruk kepada orang tuanya, sesuai dengan balasan, sesuai dengan amalan orang tuanya. Itulah yang sering kita berdoa, yang diajarkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka, rahmatilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Ketika di waktu kecil kita tidak disayang, melakukan keburukan kepada anak, orang tua menelantarkan anaknya, tidak mendidiknya dengan baik, tidak memberikan haknya dan kewajibannya kepada sang anak, maka suatu saat nanti pun akan dibalas pula anak tersebut akan durhaka kepada orang tuanya. Maka ini menjadi cerminan bagi diri kita agar kita senantiasa menjaga anak-anak kita, mendidik anak-anak kita agar menjadi anak yang saleh dan saleha, yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan menjauhi segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dosa-dosa besar. Wallahu taala a'lam. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Apabila dari bapak-bapak ada yang ingin bertanya berkaitan dengan uququl walidain, tafadhol. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya yang bertanya tentang berbakti kepada orang tua atau larangan durhaka kepada orang tua. Ini kan mestinya konsumsinya yang masih muda-muda, anak. Tentu kita akan sampaikan. Nah, tapi bagi yang sudah sepuh dengan orang tuanya sudah tidak ada, kemudian dia yakin bahwa di masa lalu dia pernah menyakiti orang tuanya, nasibnya bagaimana? Minta maaf orang tuanya itu nggak ada. Nah, itu apa yang dilakukan? Karena andainya orang tuanya yang meninggal belakangan, mungkin si anak lebih beruntung. Betul. Yang pernah terjadi kasus dari 4 tahun yang lalu, seorang anak tidak bisa sakaratul maut. Dokter mengatakan ini tidak mungkin lagi. Waktu kami dikatakan akan dibawa ke rumah sakit kanker, dokter mengatakan sebenarnya ini sia-sia. Menurut ilmu pengetahuan saya sebagai dokter tidak begitu. Tapi kenapa tidak juga mati? Akhirnya dipanggil orang tuanya dan kami minta yang mencoba mau, kalau sudah tidak ingat maka orang tuanya kami suruh duduk, dia kemudian menyatakan, mengikhlaskan semua kebaikannya dan memaafkan kesalahan anaknya, dan tidak lama kemudian anaknya selesai, sudah selesai secara formal. Tapi bagi orang tuanya sudah tidak ada dan dia yakin pernah menyakiti orang tuanya, apa yang bilang? Nah. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak sekali cerita-cerita fenomena ketika seorang anak durhaka kepada orang tuanya hingga akhirnya dipersulit seluruh urusannya. Ya, apalagi yang terberat ketika sakaratul maut. Ya. Karena sakaratul maut
berat. Ya. Innalil mauti sakarat, sesungguhnya di dalam kematian ketika sakaratul maut itu ada rasa sakit yang amat berat, yang amat pedih. Ya. Dia tidak bisa terangkat roh itu karena disebabkan ada penanggungan, ada kekurangan, ada kesalahan hubungan dia kepada orang tuanya, hablum minan nas. Hingga akhirnya orang tuanya memaafkannya, lalu ia meninggal dunia. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Maka sikap kita ketika masih hidup, ya, orang tua masih hidup, kita bersimpuh meminta maaf kepada orang tua kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kebaikan. Namun bagi yang sudah meninggal, seperti kita yang orang tuanya sudah meninggal, apa yang harus kita lakukan? Bakti apa yang harus kita lakukan kepada orang tua kita? Terlebih masa lalu kita kelam. Masa lalu kita mungkin sering mencela tanpa kita sadari, mencela makanan masakan orang tua, atau membuat orang tua bersedih, hingga orang tua tanpa kita sadari, orang tua kita tidak suka kepada kita, lalu hingga akhir orang tua kita meninggal dunia. Maka yang pertama di antara beberapa hal yang harus kita lakukan ketika kita ingin berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal adalah mendoakannya. Tadi dikatakan doa itu adalah senjata orang mukmin yang akan menembus langit ketujuh untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikabulkan doa tersebut. Dan di antara doa yang baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mendoakan kedua orang tua kita. Banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah menjalin dan berhubungan dengan orang-orang yang dekat kepada orang tua kita. Berbuat baik, menjalin silaturahim, menjalin ukhuwah kepada teman-teman orang tua kita yang sudah meninggal. Ini di antara hak orang tua yang sudah meninggal dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai anak berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Dan yang ketiga, menjaga nama baik orang tua. Menjaga nama baik orang tua. Ketika orang tua sudah meninggal, dahulu orang tua guru ngaji, atau dahulu orang tua orang yang terpandang, maka sebagai anak harus menjaga nama baik orang tua. Begitu pula melanjutkan kebaikan. Yang keempat, melanjutkan kebaikan orang tua yang orang tua lakukan ketika masih hidup, termasuk dari amal jariyah. Ya, ada 3 amalan, ya, ketika seorang mukmin meninggal dunia, amalan tersebut akan terus mengalir. Di antaranya adalah apa? Ilmu yang bermanfaat. Ya. Apa yang terjadi ketika seorang bapak ataupun seorang ibu ia bisa mengajarkan anaknya Al-Fatihah, ia bisa mengajarkan anaknya juz amma, surat-surat pendek, hingga akhirnya sang anak bisa baca Al-Quran, bisa baca suratul Fatihah, bukan dari guru TK-nya, guru PAUD-nya, tapi langsung dari orang tuanya. Maka ketika anak tersebut dewasa, dia bisa hafal suratul Fatihah dari orang tuanya. Dari awal dia baca Al-Fatihah sampai anak tersebut meninggal dunia, pahalanya akan mengalir kepada orang tuanya. Itu disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Ya. Maka kebaikan-kebaikan orang tua yang orang tua lakukan ketika masih hidup, kita lakukan untuk mendapatkan amal jariyah orang tua kita. Wasadaqah, dan juga sedekah.
ya, atas nama orang tua yang sudah meninggal, ya, itu dibolehkan. Para ulama menjelaskan bolehnya, ya, menyandarkan sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal dengan syarat harus disandingkan kepada orang yang masih hidup. Ya. Contoh, saya mewakafkan ataupun memberikan sedekah, ya, berupa uang, ya, atas nama diri saya dan juga diniatkan pahalanya untuk orang tua yang sudah meninggal. Ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam hal ini boleh, ya. Dan masih banyak lagi, termasuk waladun soleh yad'ulah, ya, anak soleh yang mendoakan. Kata walad di sini adalah umum, menunjukkan bahwa anak didik pun bisa demikian, anak didik yang soleh, ya. Anak didik yang soleh ternyata orang tuanya guru, orang tuanya meninggal dunia, banyak anak muridnya yang soleh mendoakan gurunya, termasuk waladun soleh yad'ulah. Bukan hanya sekedar anak kandung saja, anak tiri pun demikian boleh. Dan masih banyak lagi cara, ya, untuk apa? Berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Ya, kalau kita sebutkan ini banyak, ya. Ada belasan, diantaranya tadi mendoakan, menjalin silaturahim dengan teman-teman orang tua, ya, menjaga nama baik, bersedekah, ya. Lalu juga menziarahi makam, mendoakannya agar diluaskan kuburnya, diberikan kebaikan dunia dan akhirat, melunasi utang, ya. Ketika mayit meninggal dunia, maka ahli waris pun mengumumkan apabila ada sangkut pautan, ada hutang, ada janji yang belum terpenuhi, mohon sampaikan kepada ahli waris yang akan memenuhinya. Dan masih banyak lagi, ya, bakti seorang anak kepada orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Maka perhatikanlah, jangan sampai anak tidak tahu ilmu berkaitan dengan bakti kepada orang tua ketika sudah meninggal dunia, orang tuanya tidak bisa masuk surga karena disebabkan hutang belum terlunasi. Ya. Suatu ketika ada salah seorang sahabat yang meninggal dunia. Lalu sahabat yang lain memanggil Nabi SAW untuk mendoakan, menyolatkan. Lalu Nabi bertanya, apakah ada hutang? Ada sangkut pautan? Ada. Beberapa dirham. Maka Nabi tidak mau menyolatkannya, ya, hingga ia melunasi. Ketika sudah lunas, Nabi menyolatkannya, menunjukkan bahwa hutang ini berbahaya. Ada satu ayat yang panjang dari atas sampai bawah berkaitan tentang apa? Dain, hutang. Maka ini harus diperhatikan, ya. Hutang orang tua berapa, sekian, yang terlihat berapa, yang tidak terlihat cari. Ya. Ketika ada yang nyangkut, nggak ada yang tahu, ya, maka itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang Maha merahmati. Apakah ia bisa masuk surga ataupun neraka, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita sebagai manusia adalah ikhtiar, berusaha mencari siapa orang-orang yang dihutangi oleh orang tua kita. Ya. Wallahu taala a'lam. Dan insyaallah, oh ya, silakan. Kalau orang tua kita dulu tidak pernah berkurban, apakah anak boleh berkurbankan atas nama orang tuanya? Nah, berkaitan dengan kurban, ya, kurban Idul Adha, ya. Bolehkah kita meniatkan hewan kurban, ya, untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Maka kaidahnya adalah ketika amalan soleh
yaitu ibadah yang dilakukan oleh diri kita, ya, lalu diniatkan untuk orang lain, maka syaratnya ada dua. Ya, syarat yang pertama, orang itu hidup dalam kondisi masih hidup. Maka kita boleh meniatkan untuk orang yang masih hidup. Ya, contoh Pak Gia punya orang tua yang masih hidup. Lalu saya niatkan, ya, kambing ini atau sapi ini, sesembelihan ini diniatkan khusus untuk orang tuanya yang masih hidup. Ini boleh. Bagaimana yang sudah meninggal dunia? Maka para ulama diantaranya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala harus disandingkan dengan orang yang masih hidup. Ya. Apakah boleh? Boleh. Saya niatkan kambing ini disembelih, diniatkan untuk saya dan orang tua saya. Ya. Diniatkan untuk saya dan orang tua saya. Bahkan Nabi SAW menyembelih satu kambing diniatkan untuk apa? Untuk umatnya. Bisa cukup untuk diniatkan pahala untuk umatnya dan untuk dirinya. Ya. Dan lebih utama ketika kita masing-masing. Ya. Ini berkaitan dengan fikih, ya. Ya. Berkaitan dengan fikih, ya, Idul Adha atau pemotongan ketika hewan kurban. Ya. Kalau tidak mampu, maka bisa menunggu di tahun depan. Ketika mampu, ya, untuk satu kambing atau satu sapi atau urunan tujuh orang satu sapi, ya, diniatkan untuk dirinya dan juga untuk orang tuanya. Ya, ini yang lebih selamat. Bagaimana dengan khusus diniatkan untuk orang yang sudah meninggal? Para ulama berselisih. Maka sikap kita sebagai seorang mukmin meninggalkan perselisihan. Ya, jika ada yang melakukannya, ya, maka mengikuti pendapat, ya, ijtihad ulama. Ketika kita berusaha untuk mencari cara yang lebih aman, seperti tadi meniatkan untuk dirinya yang masih hidup dan juga untuk orang tuanya, atau satu kambing untuk keluarganya, untuk anak dan istrinya, atau satu kambing untuk dirinya dan juga untuk kedua orang tuanya, maka hukumnya boleh dan termasuk apa? Amal yang akan mengalir kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Bukan hanya orang tua, adik kita kebetulan meninggal dunia, kita niatkan, ya, orang-orang yang sudah meninggal dunia, ya, diniatkan, dihadiahkan pahala, tapi dalam bentuk kurban, ya, antara diniatkan dirinya dan juga untuk orang tuanya ataupun temannya ataupun saudaranya yang sudah meninggal dunia. Inilah cara yang tepat, ya, yang diajarkan oleh para sahabat, diantaranya adalah Ibnu Abbas, ya, Ibnu Mas'ud, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah pada pertemuan berikutnya masih berlanjut berkaitan dengan uququl walidain, ya. Yang akan kita bahas adalah bukan hanya ancaman, tapi cara kita berbakti kepada orang tua yang masih hidup dan cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Secara detail kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Karena banyak sekali orang yang menginginkan mengetahui, hanya sekedar mengetahui, oh ini loh durhaka kepada orang tua adalah dosa besar. Tapi tidak tahu caranya berbakti kepada orang tua. Dia tahu hanya sekedarnya saja. Oh, nggak boleh berkata ah. Berarti kalau oh boleh dong. Ya, ini yang harus diperhatikan, dipahami bersama. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan ataupun kesalahan dalam bertutur kata, dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Karena tempatnya kehilafan, tempatnya lupa, al-insan, manusia, ya, dari nasiyan lupa, ya, yang terkadang bisa lupa, yang terkadang bisa khilaf, kesalahan,
Dan kita sebagai seorang mukmin, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.